Baik guys, jumpa lagi di materi desain grafis Adobe Photoshop. Mari kita mulai materinya dengan mengucapkan basmalah ya, Bismillahirrohmanirrohim. Oke, good. Silahkan dibuka Photoshopnya. Materi pertama hari ini adalah membuat efek cahaya ya. Ini cukup mudah, tapi akan memberi sentuhan yang berbeda buat foto-foto yang teman bikin ya. Misal kita bikin foto biasa seperti ini ya. Mana ya? Misalnya, nah seperti ini misalnya. Nah, foto biasa seperti ini bisa kita hias dengan cahaya tambahan, yaitu dengan klik filter ya, filter kemudian di render ya. Ini ada beberapa efek cahaya, tapi yang kita gunakan saat ini adalah lens flare. Coba diketik lens flare. Nah, ini kita bisa menambahkan cahaya ya. Di sini letaknya, kita bisa tentukan posisinya dulu ya, posisi cahayanya di mana, lalu kita tentukan ukuran dari cahayanya ya. Nah, ini bisa semakin besar ya. Ada juga beberapa jenis lens type ya, bisa seperti ini 30 mm, 10 mm, ini yang lebih besar, atau movie prime ya. Kalau movie prime ini ada pantulan-pantulan cahayanya, kita pakai yang movie prime. Nah, ini hasilnya kalau kita menggunakan lens ya, atau efek cahaya. Sekarang kita akan coba di foto lain. Misalnya apa ya, misalnya ya. Nah, ini misalnya foto pre-wed ya. Foto yang biasa saja. Memang ini sudah bagus secara komposisi ya. Cuman bisa kita tambahkan sedikit cahaya lagi. Gimana tadi caranya? Ya, betul, render kemudian lens flare. Nah, bisa ditempatkan seperti itu. Atur ukurannya. Oke. Nah, hasilnya seperti itu. Sedikit lebih profesional kelihatannya ya kalau ada cahaya seperti ini. Tapi jangan berlebihan menggunakannya. Oke, itu satu. Yang kedua adalah ini di close dulu saja. Saya punya satu foto lagi. Misalnya foto ini ya. Ini bisa kita tambahkan efek sama ya, render, tapi sekarang coba pilih lightning effect. Ya, lightning effect. Ini adalah fitur baru di Photoshop yang terbaru ya. Jadi kalau di Photoshop yang lama ini tidak, setahu saya tidak ada. Nah, nanti kita bisa pilih ada beberapa jenis cahaya di sini. Ada new spotlight ya, ada point light, ada infinite ya. Saya coba yang infinite dulu ya. Kalau infinite hasilnya ya, ini agak berat ya fiturnya. Nah, infinite seperti itu, kita bisa atur nanti arahnya. Ya. Kemudian ada yang lamp. Nah, ini bisa kita atur di mana posisi yang mau lebih terangnya, terpusat seperti itu, atau bisa menggunakan spotlight ya.
Ini saya cancel dulu. Saya cancel dulu ya. Filter, kemudian render, kemudian lightning effect. Misalnya kita menggunakan yang ini, yang spotlight ya. Nanti tinggal kita atur saja range-nya atau area cahayanya ya. Nah, ini arahnya tentukan dulu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah di oke saja, nanti coba saja diulik sendiri ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sebelum, ini sesudah ya. Apabila kita ingin memberi sentuhan yang lebih bagus pada foto kita. Oke, ini materi pertama, pemanasan ya, hanya mengenalkan penggunaan render ya. Caranya di sini ada lokasinya di render, kemudian lens flare dan lightning effects. Ya, silakan diulik sendiri. Minimal yang pertama tadi ya. Kalau yang kedua ini agak berat, tergantung kekuatan komputernya. Gunakan yang pertama saja. Oke, selanjutnya kita buka satu gambar lagi. Kita akan coba mengaplikasikan penggunaan gradient ya, ditambah dengan yang tadi, ditambah dengan render. Ini kita akan coba bikin gambarnya lebih artistik ya. Langkah pertama adalah kalau sudah punya gambar seperti ini, cari gambar model yang backgroundnya polos ya, backgroundnya polos. Kemudian kalau sudah, image, adjustment, levels. Oke, levelsnya kita kasih di auto saja ya, auto seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita ke image lagi, sekarang ke adjustment, ke brightness and contrast. Brightnessnya kita kasih di angka 5, kemudian kontrasnya di angka 60. Nah, seperti itu. Kalau sudah, sekarang bikin layer baru. Caranya klik di sini, layer kosong ya, create a new layer. Nah, kita akan kasih efek gradasi atau gradient. Kita tentukan dulu kira-kira mau warna apa gradiennya ya. Kita misalnya pilih warna kuning, pilihnya di sini di warna foreground dan background ya. Misalnya foregroundnya di warna ungu misalnya, kemudian backgroundnya warna kuning misalnya. Oke, lihat lagi ya. Jadi perpaduan antara warna foregroundnya ungu, backgroundnya kuning. Ini bisa ganti warna lagi sesuai dengan selera kalian. Tapi ini yang pasti dua warnanya harus warna cerah ya. Oke.
Kalau sudah, kita pilih ini gradient tool. Nah, nanti di atas ini kita pilih yang pertama ya, yang perpaduan antara foreground dengan background. Kita bikin seperti ini saja, tarik garis. Nah, ini akan tertutupi ya. Kalau sudah, di sini di blending modenya pilih yang soft light. Nah, hasilnya akan seperti itu. Selanjutnya kita kasih sedikit noise, filter, noise, dikasih add noise 15% ya. Yang uniform saja. Oke, nah hasilnya seperti itu. Terakhir kita kasih render tadi ya, filter, render, kemudian lens flare. Dekatkan ke cahaya wajahnya, dekatkan cahayanya ke wajah ya. Nah, kira-kira seperti itu hasilnya. Hasil dari beberapa langkah tadi ya. Jadi kita menggunakan gradient di sini. Kemudian ada blending mode dan ada penggunaan lens flare. Silakan bisa dicoba ke foto sendiri ya. Kira-kira apakah fotonya jadi lebih bagus apa enggak ya. Oke, good. Ini hanya pengenalan beberapa tools saja. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu penggunaan pen ya, pen tool. Oke, untuk pen tool itu biasanya digunakan untuk membuat WPAP seperti ini ya. Jadi kalau foto ingin dibuat menjadi efek kartun, kita bisa menggunakan pen tool, tapi memang tidak bisa sebentar ya, butuh waktu lama, apalagi kalau ingin menghasilkan hasil yang sempurna. Prinsip dari penggunaan pen tool agar menjadi gambar seperti ini adalah, baik kita coba dulu. Ini saya kembalikan dulu ke normal ya, ke sebelum diedit. Nah, seperti ini. Nah, silakan lihat di sebelah sini. Kita gunakan pen tool ya. Ini kalau di Corel mungkin pet ya namanya ya. Kembalikan lagi. Nah, cara penggunaan pen tool adalah kita akan membuat satu titik, kemudian titik lain. Nah, kemudian kita atur lengkung di antara dua titik tersebut dengan menarik si kursornya ya, menarik pangkalnya. Baik, saya ulangi ya. Saya misalnya ingin mewarnai bagian yang di atas ini ya, bagian atas kepalanya. Nah, dari situ sesuaikan. Oke, harus pelan-pelan ini. Sebenarnya saya pakai mouse laptop ya, jadi agak kagok. Nah, intinya adalah sambungkan ke titik awal. Nah, kalau kita ingin memberi warna area yang diseleksi tadi, caranya adalah dengan klik kanan ya. Tapi sini saya buat dulu new layer dulu supaya tidak mengganggu gambar asli. Klik kanan, kemudian fill path. Kita cari colornya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau sudah, klik kanan lagi, kemudian kita hilangkan path-nya ya. Delete lagi. Ini kita coba terus. Kalau ingin bagus memang harus detail ya. Jadi misalnya untuk membuat alis misalnya. Ini kita coba ya. Pakai path.
harus dilakukan untuk membuat suatu gambar. Ini butuh waktu lama ya. Ini baru alis saja. Misalnya colornya kita gunakan warna hitam ya, seperti ini. Nah, seperti itu, jangan lupa di delete. Ini masih bisa kita perbaiki ya nanti si padnya ya. Jadi kalau ada salah-salah nanti bisa diperbaiki dengan tarik ya. Misalnya dengan sambil menekan Alt ya di keyboard ya. Kalau sudah, klik kanan, kemudian delete pad. Nah, kita bikin lagi nanti. Ini kalau perempuan pasti jago nih karena sering bikin alis ya. Ini saya cowok jadi agak susah bikin alisnya nih. Nggak biasa ya. Fill pad. Nah, seperti itu. Jangan lupa nanti hilangkan lagi padnya, delete pad. Nah, ini dilakukan terus menerus sampai semua wajahnya tertutupi dengan pad tadi ya. Ini butuh berjam-jam, jadi silahkan coba sendiri di rumah ya. Kalau punya waktu luang silahkan. Tapi untuk latihannya ini yang mudah saja. Saya sarankan untuk membuat gambar seperti ini dulu ya, menggunakan pad ya. Kita belajar misalnya file new, menggunakan A4. Jangan lupa bikin new layer dulu ya, supaya gampang nanti menghapusnya. Nah, kita menggambar bebas saja dengan pen tool tadi ya. Kalau di contoh ini sih gambar orang ya. Ya, kita coba saja ya. Gambar apa saja lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian klik kanan, fill pad. Ya, bikin lagi nanti. Sorry. Ini belum di delete kalau tadi lupa ya. Delete pad dulu ya, kemudian bikin lagi. Fill pad. Jangan lupa delete nanti kalau sudah ya. Ya, diteruskan saja sehingga bisa menjadi seperti ini ya. Silakan dicoba. Ini saya tidak akan mencontohkan semuanya karena keterbatasan waktu ya. Yang penting secara prinsip teman-teman bisa menggunakan pen tool ini ya. Silakan bikin objek apa saja lah, bebas. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sama, kali ini kita akan tetap menggunakan pen tool ya. Materi selanjutnya adalah kita akan membuat efek gambar seperti ini ya, yaitu efek lightning atau kilatan cahaya. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Pertama kita cari dulu gambarnya. Ini misalnya gambarnya
apa ya, Ultraman aja ya, Ultraman bisa lah. Langkah pertama adalah kita pencet ini brush tool ya, pilih brush tool, kemudian nanti di atasnya di sini pilih size-nya kecil aja ya, 15 ya, 15. Kemudian pilih tipenya yang misalnya yang ini ya, hard round pressure ya. Oh sorry, size-nya di 30 ya, size-nya di 30 saja, 30. Ininya pilih yang soft round ya. Jangan langsung digunakan brushnya, tapi kita akan menggunakan pen ya, pen tool. Ya, misalnya kita bikin garis seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian klik kanan. Kalau tadi kan fill pad ya, sekarang kita gunakannya stroke pad. Nah, toolsnya gunakan yang tadi yaitu brush. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian hilangkan dulu padnya, klik kanan, kemudian delete pad ya, delete pad. Kemudian kita bisa menambahkan outer glow, kita bisa menambahkan di sini, di bawah sini, pilih outer glow ya, di ini harusnya pakai ini ya, sorry sebentar, harusnya pakai new layer dulu ya. Jadi sebelum tadi saya lupa, sebelum ditebalkan ya, sebelum di stroke, kita kasih dulu ini new layer ya. Jadi nanti editannya akan ada di layer 1 ini ya. Jadi kembalikan saja, nanti pakai history, kembalikan pakai history, kemudian biarkan seperti ini, berbentuk pad dulu ya, kemudian baru kita stroke ya. Nah seperti ini, kemudian hilangkan padnya, delete pad. Bisa sekarang kita tambahkan efek FX di sini, outer glow ya. Outer glow itu cahaya luar, tidak perlu terlalu besar lah ya, size-nya kecil saja. Ini hanya efek tambahan saja ya. Oke. Nah, sekarang supaya lebih bagus, kita perbaiki dengan eraser ya. Bagaimana supaya gambarnya bisa seperti ini ya. Jadi ada efek bahwa garisnya mengelilingi si objek. Jadi kita hapus seperti ini. Hasilnya ya. Oke, kita akan coba dengan gambar lain ini supaya lebih paham lagi, supaya lebih hafal langkah-langkahnya ya. Sekarang kita pakai gambarnya mungkin yang lebih
artistik ya. Misalnya seperti ini. Sama caranya, kita gunakan pad ya. Tidak perlu lagi diganti brushnya, kita pakai yang tadi saja. Oke. Buat garis yang mengelilingi objek. Nah, sekarang kalau kita ingin memberi warna yang berbeda, kita bisa tentukan di sini di foreground, misalnya warna putih misalnya ya. Klik kanan, kemudian ini saya lupa lagi nih. Jangan lupa untuk bikin layer baru ya. Klik dulu create a new layer di sini, layer kosong. Baru kita bisa men-stroke ya. Baru sekarang di stroke. Gunakan brush. Kemudian bisa dikasih efek, tapi sebelumnya di delete path dulu. Baru dikasih outer glow. Oke saja. Nah, baru sekarang kita memperbaikinya dengan eraser ya. Oke. Kira-kira seperti itulah aplikasi dari penggunaan pad ya, ditambah dengan penggunaan brush, tambah lagi dengan variasi dari pad yaitu menggunakan stroke ya. Jadi bisa fill, yaitu mengisi area yang kita batasi dengan pad, atau menggunakan stroke untuk menebalkan garis yang dibuat oleh pad ya. Oke, kalau sini sudah bisa, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, untuk materi sekarang kita akan menggunakan gambar yang backgroundnya polos lagi ya. Misalnya kita cari saja gambar yang tipe-tipenya seperti ini. Ini kita akan mencoba mengenal beberapa tools, tapi memang kita gunakan dalam praktik ya. Jadi jangan dilihat hasilnya kurang bagus ya, tapi yang penting adalah dalam proses ini kita akan mengenal fungsi beberapa tools di Photoshop ya, termasuk membuat beberapa efek yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk di produk lain ya. Kalau sudah ada gambarnya, sekarang kita buat jadi hitam putih ya, tapi hitam putihnya bukan hitam putih grayscale ya, tapi benar-benar warna hitam dan putih, yaitu dengan menggunakan threshold seperti ini. Oke. Jadi kalau ingin monokrom satu warna, kenakan threshold ya. Nah, itu satu tools pertama, yaitu penggunaan threshold untuk membuat efek satu warna ya, hitam putih tapi satu warna. Kalau sudah, sekarang kita bikin layer baru. Klik ini, add a new layer. Selanjutnya kita akan bikin efek background hitam putih ya. Caranya di sini
masih di sini ya. Nah, yang lingkaran warna hitam putih ini, pilih gradient. Nah, pilih gradient, pilih hitam putih seperti ini, ada black and white ya. Kemudian stylenya pilih yang radial. Kalau sudah, scale-nya 450. Nah, tapi kita sekarang reverse, yang tadinya hitam jadi putih ya. Di reverse seperti ini. Nah, efeknya adalah seperti ini. Kita membuat gambar hitam putih. Nah, ini backgroundnya akan kita pindahkan ke bawah. Caranya adalah dengan silahkan klik backgroundnya. Karena ini masih terkunci, jadi harus 2 kali ya kliknya ya, double klik untuk melepas kuncinya. Oke saja. Kemudian layer 0 ini kita angkat ke atas layer gradient tadi ya, jadi dia akan menutupi layer yang hitam putih tadi. Kemudian blending modenya di sini pilih yang multiply. Nah, hasilnya seperti itu. Saya ulangi langkah-langkahnya ya. Layer 0 atau layar yang gambar perempuan, kita drag ke atas ini. Kemudian blending modenya pilih yang multiply. Oke, sudah ya. Sekarang kita kasih hiasan terakhir. Silahkan pilih new layer lagi. Kalau sudah pilih new layer, sekarang pilih lingkaran, seleksi lingkaran, elliptical marquee ya. Gunakan shift supaya lingkarannya sempurna ya. Seperti itu. Sekarang akan kita kasih brush. Tapi sebelumnya tentukan dulu warnanya di sini. Misalnya brush pertama adalah pink ya. Tentukan warna pink, kemudian pilih brush. Nah, seperti ini. Nah, sekarang size-nya kita kasih besar saja ya, misalnya di 600 misalnya. Ya, sekitar 500-an, 600 ya, 600 saja. Diketik saja 600. Nah, nanti hasilnya seperti itu. Misalnya kita ganti warnanya, warna foregroundnya jadi kuning, kemudian kita pencet lagi. Kita bisa atur lagi size-nya agar lebih besar ya, misalnya di ini 3 kali lipatnya ya, 1800. Saya pilih warna biru. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ke move tool lagi, hilangkan seleksinya, Ctrl D. Kemudian layer 1 ini kita kasih blending modenya di sini ya, blending modenya kita kasih yang screen. Mana screen? Nah, ini screen. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, jadi ini materi terakhir untuk kita hari ini. Silakan dicoba di rumah. Kalau butuh gambar, silakan browsing saja ya. Saya rasa gambar-gambar yang dibutuhkan tidak akan sulit untuk ditemukan. Oke guys, cukup pertemuannya untuk hari ini. Silahkan dicoba semua materinya. Kita akan jumpa lagi minggu depan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.